Ya, Ibu saya izin bertanya. Jadi Ya. di PPT Ibu menuliskan bahwa mekanisme tumbuhan apa menghadapi stres itu ada tiga, Mm-mm. toleransi, avoid, sama escape. Mm-mm. Sedangkan dari buku yang saya baca itu cuma ada dua, Ibu, avoid sama tolerance. Jadi apa itu yang benar itu ada tiga atau dua, Ibu? Terima kasih. eh ini tidak mungkin begini ya. Kalau menurut saya tetap ada tiga, tetapi tidak semua tanaman. Artinya gini, tidak semua tanaman menghadapi stres itu dengan escape, gitu. Jadi kan ada tiga, escape artinya dia menyelesaikan siklus hidupnya sebelum stres itu datang. Dan itu hanya terjadi pada tanaman-tanaman tertentu dan mungkin juga pada stres tertentu. Yang saya contohkan kemarin adalah yang di PPT adalah tanaman epemeral. Ya, tanaman yang di padang pasir yang memang siklus hidupnya sangat singkat. Ya, sehingga begitu tidak ada stres atau kondisi lingkungan sesuai, dia langsung berkecambah, tumbuh, kemudian menghasilkan bunga. Ya, artinya sudah mendapatkan biji untuk melanjutkan istilahnya keturunannya, baru stres itu datang. Nah, itu kan tidak dipunyai oleh semua tanaman. Nah, sehingga kadang-kadang untuk stres tertentu itu hanya dikatakan ada mekanisme avoidance dan toleransi. Gitu. Tahu maksudnya? Kalau avoidant tanamannya ada karena tidak sebetulnya dia menghindari, tidak escape itu kan melarikan diri, avoidant ya menghindar. Dia menghindar. Artinya ada stres tetapi tanaman mampu menghindari stres sehingga dia sebetulnya tidak kena stres. Tapi kalau escape itu sudah dia sudah melarikan diri sebelum stres itu datang. Kalau toleransi itu stresnya sudah menimpa pada tanaman, tetapi tanaman mampu mengatasi efek yang merusak dari stres itu. Nah, caranya escape tanaman beda dengan hewan ya. Kalau kalian mungkin ada stres nih, stres panas, ya kalian bisa lari. Tetapi tanaman kan tidak bisa lari karena geraknya adalah gerak di tempat kan, bukan gerak pindah tempat. Satu-satunya cara lari yaitu menyelesaikan siklus hidupnya. Menghindari, ya misalkan ada stres dingin, menghindari kena stres ya kalian pakai jaket yang tebal sehingga ketika ada suhu dingin kalian nggak merasakan dingin itu. Itu adalah avoidant, cara menghindari. Nah kalau tanaman salah satu misalkan ada stres air, kekurangan air, artinya kan tidak ada ketersediaan air di tanah itu terbatas. Tetapi bagaimana dengan ketersediaan air yang terbatas, tanaman itu tidak mengalami stres, bisa menghindari stres itu. Caranya salah satu adalah dengan ekstensifikasi perakaran. Sistem perakarannya itu luas dan dalam. Nah, kalau di dalam tanah yang lebih dalam itu kan masih ada ketersediaan air masih ada, sehingga dia sebetulnya nggak mengalami stres meskipun ketersediaan airnya terbatas. Tetapi kalau toleransi, stres air itu, stres kekeringan itu sudah terjadi pada tanaman. Tetapi bagaimana tanaman itu mampu mengatasi stres air, artinya ada salah satunya misalkan melindungi struktur selnya, proteinnya itu dari kerusakan yang disebabkan oleh stres air. Atau dengan cara menurunkan potensial air dalam jaringan. Ya, sehingga meskipun potensial air tanah itu menurun ya atau turun atau rendah, tanaman masih mampu menyerap. Itu karena lebih rendah lagi dengan cara osmotic adjustment, akumulasi solut kompatibel itu untuk toleransi.
Nah, tanaman nggak semuanya bisa melakukan mekanisme itu. Escape nggak semua tanaman bisa escape. Gitu. Nggak semua tanaman bisa menghindari stres avoidant. Bahkan stres-stres tertentu itu tidak bisa dihindari. Ya. Stres panas misalkan bisa dihindari. Ya. Dengan melakukan transpirasi yang besar, tapi ada dampaknya juga. Tetapi paling enggak mampu menghindari stres panas. Gitu. Konsekuensinya ketersediaan airnya nanti juga menurun. Ya. Dengan transpirasi itu salah satunya kan selain berfungsi untuk penyerapan air, sebetulnya kan mendinginkan suhu tubuh tanaman. Gitu. Ya. Ya, baik Ibu, Ya. terima kasih atas jawabannya. Bahwa ada yang mampu escape gitu loh. Tetapi bahwa tidak semuanya tanaman itu bisa melakukan mekanisme escape. Ya. Ya, yang lain silakan. Permisi, Bu. Ya. Ya, saya Wanda dari kelas Wanda, B. ya. Izin bertanya, Bu. Kalau misal escape sama avoidance itu kan kalau escape itu kan menyelesaikan gitu kan, Bu ya. Ya. Terus kalau yang avoidance itu menghindar. Nah, berarti suatu tanaman tertentu itu mempunyai sebuah stimulus begitu ya, Bu. Untuk sebelum menghindar atau menyelesaikan sebelum adanya stres itu, Bu. Jadi intinya gini, mekanisme tanaman untuk menghadapi stres bisa escape, bisa avoidant, bisa toleransi. Ya. Kalau escape itu mungkin jelas salah satu-satunya jalan adalah menyelesaikan siklus hidupnya. Dan ini hanya bisa dilakukan pada tanaman yang memang siklus hidupnya singkat. Ya, sehingga ketika terjadi stres itu dia bisa menyelesaikan siklus hidupnya sebelum stres itu terjadi. Ya. Sedangkan tanaman yang lain, kalau misalkan siklus hidupnya itu tidak terlalu singkat, sebetulnya dia juga bisa upaya melakukan itu. Ya, misalnya tanaman kedelai. Ya. Kamu berikan stres kering, dia sebetulnya juga salah satunya berupaya untuk segera menyelesaikan siklus hidupnya. Makanya tanaman yang kedelai yang dalam kondisi tidak kekeringan dan kekeringan, itu yang lebih cepat berbunga, itu adalah tanaman yang mengalami stres kekeringan. Itu adalah upayanya. Sehingga dia lebih cepat berbunga dan ya dalam upaya untuk segera yang penting bisa menghasilkan biji. Tetapi itu kan tergantung, karena kan kalau memang waktu pada saat stres itu dia sudah tahapan perkembangannya itu sudah ke arah situ. Tapi kalau masih baru kamu tumbuhkan masih vegetatif yang belum segera masuk ke reproduktif, ya tetap nggak bisa escape itu. Kemudian yang avoidant pun itu kan banyak sekali. Dan nggak semua tanaman bisa melakukan itu semuanya. Maksudnya ada yang daunnya menggulung, ada yang daunnya bermodifikasi menjadi duri, ya. Kemudian ada akarnya yang lebih panjang sehingga rasio antara akar dan pucuk itu meningkat, ya. Nah, tidak semua tanaman bisa melakukan semuanya itu. Ada tanaman tertentu mekanismenya, misalnya kalau stres kekeringan, mungkin menggugurkan daunnya, tanaman yang lain modifikasi daunnya, tanaman yang lain lagi, misalnya daunnya menggulung, sedangkan tanaman yang lain lagi, misalkan akarnya yang ekstensif. Ya. Jadi perubahan morfologi, artinya respon di level morfologi itu juga berbeda-beda. Nggak semuanya bisa dilakukan semuanya. Misalnya ada tanaman kalau stres kering daunnya menggulung, akarnya ini dan lain sebagainya, nggak bisa juga. Demikian juga nanti fisiologi, biokimia. Ya, nggak semua misalkan osmotic adjustment dengan akumulasi prolin. Mungkin yang satu akumulasi prolin, tanaman yang lain bisa jadi Trehallosa.
atau yang lain lagi glisin betain. Ada tanaman yang hanya bisa melakukan avoidance dengan perubahan morfologi, misalkan. Tetapi tidak bisa yang lain. Mungkin anatominya tetap, tapi ada tanaman tertentu yang perubahan itu pada di level anatomi. Gitu ya. Begitu. Gimana? Wanda sudah menjawab belum? Nah, itu bisa juga berbeda antara tanaman yang toleran sama yang non toleran. Ya. Tanaman yang toleran, misalkan, mungkin dia toleran artinya dia mampu mentoleransi terhadap stres itu. Nah, biasanya salah satunya kalau stres kekeringan bisa melakukan osmotic adjustment. Sedangkan tanaman yang lain tidak bisa. Atau mungkin tanaman itu medium, dia melakukan osmotic adjustment tetapi tidak sebagus pada tanaman yang toleran. Jadi beberapa mekanisme itu yang dilakukan oleh tanaman ketika dia mengalami stres, begitu. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Next. Iya Ibu, apakah suara saya bisa terdengar? Sudah, ya jelas. Saya Kasturi Amalia dari kelas biologi C. Amalia, ya. Saya ingin bertanya, pada slide yang Ibu berikan, ada yang menjelaskan bahwa stres pada tanaman dapat menginfluence laju perkembangan pada tumbuhan dan berefek pada pola perkembangan pertumbuhan dan juga sebagai major determinan. Yang saya ingin tanyakan itu mempengaruhi pola perkembangan dengan major determinan itu seperti bagaimana ya Ibu? Terima kasih. Kalau yang satunya yang terkait dengan determinan penentu geografik yang terkait geografik. Jadi kalau misalkan kalian di suatu tempat ada padang pasir aja lah misalkan, antara yang di dekat di situ ada sumber air sama yang tidak ada sumber air, di situ kan vegetasinya akan berbeda. Ya. Yang satunya mungkin rimbun, tanamannya hijau, yang satunya jarang-jarang atau mungkin tanamannya nggak terlalu hijau atau gersang, ya itu yang itu. Yang kedua pola perkembangan tanaman juga bisa mempengaruhi pola perkembangan. Pola perkembangannya ke arah mana? Itu tergantung pada stres. Ya, stres itu tidak hanya air, bisa juga stres angin, ya. Itu kan mempengaruhi stres cahaya. Itu juga mempengaruhi pola perkembangannya kayaknya kan berbeda tanaman itu karena adanya stres yang berbeda. Misalkan kalau ini tanaman-tanaman yang hidup di pegunungan sama yang tidak, yang kena angin sama yang tidak itu akan berbeda pola perkembangannya. Akan yang dia tinggi, mungkin juga dia akan kerdil, ya. Demikian juga dengan cahaya. Ya, cahaya itu bisa stres. Stres nggak ada cahaya, pola perkembangannya tinggi yang kemarin. Ya kan? Tapi kalau yang ada cahaya biasa dia. Tapi kalau yang misalkan kekurangan cahaya, stres itu bisa kekurangan, bisa kelebihan. Kalau kemarin di naungan itu sebetulnya stres cahaya, kekurangan cahaya. Pola pertumbuhannya akhirnya akan memanjang. Itu kan pola pertumbuhan, ya. Yang dimaksud seperti itu. Biasanya tanaman saya ini misalkan tingginya sekitar 50 cm. Lah ini kok beda jadi 100, 150. Pola pertumbuhannya berbeda karena adanya stres. Misalnya tidak ada cahaya, dia mengalami etiolasi, itu stres termasuk. Itu yang paling gampang. Ya. Terus kemudian apa lagi? Kecepatan pertumbuhan. Nah, kecepatan pertumbuhan jelas kalau kalian nanam, misalkan kalian melakukan stres, mestinya dia berbunga pada umur tertentu karena adanya stres, dia berbunganya tidak sesuai dengan umurnya. Gitu. Itu bisa kelebihan, bisa kekurangan. Stres nitrogen, ya kekurangan nitrogen berdampak pada kecepatan pertumbuhan. Kelebihan pun juga akan berdampak. Kelebihan nitrogen, vegetatif bagus, tanaman subur, hijau, royo-royo, tapi kok nggak pernah berbuah. Lah karena kelebihan nitrogen, jadi pertumbuhan ke arah vegetatif.
Ya, ini terjadi waktu saya KKN gitu. Ya, ada petani yang tanamannya itu subur sekali gitu, tetapi tidak pernah berbuah. Nah, mungkin salah satunya penyebabnya adalah yaitu tanahnya subur, terlalu banyak N. Nah, itu dihindari. Makanya kalau misalkan pengen berbunga tanaman, dilihat komposisi pupuknya. Ya, kalian kalau misalkan ini nyebut merek, misalkan pupuk untuk anggrek itu ada gandasil B bunga dan gandasil D, itu pasti perbandingan antara NPK-nya pasti akan berbeda. Untuk bunga pasti N-nya diturunkan. Ya, yang tinggi adalah kaliumnya. Nanti coba kalian agak seksama kalian lihat itu pola perkembangan berbeda. Ya, kayak itu. Iya, Kasturi. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi? Harus ada dong, sambil nunggu temenmu baru 136. Ya, Ibu, permisi. Iya. Ini siapa? Lydia, Ibu. Lydia. Ya, Lydia dari kelas B, izin tanya, Iya. Ibu. Itu ada pada slide yang stres garam. Salah satu cara untuk toleransi terhadap stres garam itu adalah ROS scavenging, Ibu. Bolehkah dijelaskan lebih lanjut mengenai ROS scavenging-nya itu, Ibu? Nah, gini, stres lingkungan tidak hanya garam saja, stres panas, polusi, ya, itu bisa menyebabkan atau mampu menghasilkan ROS, yaitu apa itu? Jenis oksigen reaktif. Ya. Nah, jenis oksigen reaktif itu sangat berbahaya. ROS itu sangat berbahaya karena jadi ROS itu adalah radikal. Ada juga radikal, ada yang non radikal. Tetapi itu semuanya adalah molekul yang sangat reaktif. Dia kehilangan satu atau dua elektron pasangan. Jadi gini, molekul itu kan ada proton ya, kemudian di orbit luar itu ada elektron. Lah elektronnya itu kan berpasangan. Ya. Nah, kalau dia mempunyai satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, molekul itu akan mencari pasangan. Pasangannya mencari pasangan ke siapa? Ke semuanya, bisa ke protein, bisa ke lipid, bisa ke DNA, bisa ke karbohidrat. Nyari, pokoknya yang penting dia dapat elektron dari molekul yang lain. Ya, akhirnya nanti kan yang diambil elektronnya akan jadi akan mencari elektron yang lain. Lah itu akan sangat berbahaya kalau dia mencari elektron pada protein, maka protein itu kalau dia berfungsi sebagai enzim, ya maka akan terganggu aktivitas atau fungsi dari enzim itu. Kalau dia mengambil dari DNA bisa menyebabkan mutasi. Kalau dia mengambil dari karbohidrat, maka dia perubahan dalam salah satu fungsinya kalau karbohidrat menempel pada protein itu kan sebagai reseptor. Ya, perubahan itu. Nah, itu sangat berbahaya. Oleh karena itu harus di scavenging, harus di scavenging bahasa Indonesia itu dipulung, harus diambil lah istilahnya. Ya, caranya gimana? ROS ini harus ada yang namanya antioksidan. Bisa antioksidan yang bukan enzim, ada antioksidan enzimatis. Ya. Kalau antioksidannya itu enzimatis, contohnya adalah SOD, superoksid dismutase, ada katalase, ada peroksidase. Ya, yang akan mengubah superoksid menjadi hidrogen peroksida. Ya, sama SOD. Hidrogen peroksida diubah oleh katalase menjadi H2O sehingga menjadi molekul yang tidak berbahaya. Sedangkan kalau itu antioksidan tertentu yang bukan enzimatis, misalnya vitamin C, vitamin E, ya, itu dia memberikan elektronnya kepada si ROS ini, si radikal bebas ini,
sehingga dia nggak mencari elektron ke tempat yang lain. Gitu. Nah, bagaimana dengan antioksidan? Antioksidan nggak masalah, tidak akan merubah apapun karena fungsinya dia bisa memberikan elektronnya, tetapi dia tidak akan berbahaya seperti molekul yang lain yang kehilangan elektron. Ya. Sehingga kalau kalian pengen misalkan, oh kulitnya bagus, ya dalam hal ini misalkan tanaman, ya supaya awet, ya itu nggak boleh kena stres. Ya. Kalau stres nanti ya bisa itu tadi salah satunya apa namanya penuaan dini, ya kemudian cepat keriput, ya dan lain sebagainya. Itu adalah scavenging. Ya. Jadi menghindari kerusakan dengan scavenging ROS itu tadi. ROS itu sebetulnya dalam kondisi normal dihasilkan, ya, tetapi masih seimbang, gitu loh. Karena tanaman mampu mendetoksifikasi, tetapi kalau ROS-nya itu banyak, ya nggak mampu mendetoksifikasi tanaman, maka itu tadi dia akan berbahaya, dia akan mencari molekul yang lain yang diambil elektronnya. Molekul yang sudah diambil elektronnya akan mencari molekul lain ya untuk diambil elektronnya lagi gitu loh. Itu terus menerus, jadi seperti rantai yang tidak berkesudahan istilahnya gitu. Iya baik, terima kasih Ya. Ibu atas penjelasannya. Nggak tahu apakah perlu saya jelaskan dengan gambar misalkan. Ini ya. Sudah muncul belum ya? Loading Ibu. Belum. Masih loading. Belum Ibu. Loading. Oh sekarang hilang Bu. Udah. Masih proses. Di loading. Sudah. Nah, ini kan gambar-gambar ketika tanaman mengalami stres. Kalau ini stres kekeringan, ya. Ini daunnya kan menggulung, ya, responnya. Nah, daunnya menggulung. Ini sudah kalau misalkan stresnya berlanjut terus ya bisa seperti ini. Mati daunnya, ya. Kalau misalnya terjadi pada tahapan reproduktif ya mungkin ada bulirnya tetapi mungkin kosong, puso namanya, ya. Terbentuk bulir tapi bulirnya nggak ada isinya, puso. Ini kalau panas, ya. Kepanasan kena sinar matahari, ya seperti ini. Kemudian nah, ini kan ada beda tanaman, ada yang toleran, ada yang nggak toleran, ya. Karena dia kalau ini kan sebetulnya kan dia nggak mengalami stres karena di dalam selnya dia punya air, gitu. Jadi melakukan modifikasi batangnya itu menggembung, sukulen kan. Nah dia mampu menampung air di situ sehingga tanaman itu tidak kekurangan air. Malah kalau kamu sirami biasanya kaktus itu busuk. Karena memang satu dia toleran air dan dia mempunyai stres garam. Nah, stres garam itu sebetulnya double stresnya. Selain dia mendapatkan toksisitas ion, tetapi dia juga kekurangan air. Sehingga kadang-kadang responnya itu hampir sama dengan yang stres kekeringan. Ya. Cuman ketambahan nanti dilihat ada kadang-kadang di luar ada garamnya, kadar garam kalau itu terlalu tinggi. Ini kadar garam tinggi juga. Ya. Ini tergenang itu sebetulnya stresnya lebih ke arah stres oksigen karena di dalam air itu oksigen terlarut pasti akan terbatas. Ya. Nah, pada saat kuliah topik transpirasi atau penyerapan nutrien, kalian pasti tahu bahwa oksigen melimpah tuh gimana kurang. Ini pertanyaan awal zaman saya masih itu pengabdian kepada guru-guru SMA. Itu pernah guru-guru juga gitu membantah kan oksigen di
istilahnya di udara itu melimpah. Kenapa? Tanaman bisa sampai kekurangan air karena kekurangan oksigen. Oksigen itu yang nyerap bukan lewat stomata, tetapi lewat akar. Ya. Baru keluarnya lewat stomata. Sebaliknya CO2 masuknya lewat stomata, keluarnya lewat akar. Gitu loh. Ya. Jadi nanti dicek lagi tanaman. Sehingga meskipun udaranya melimpah, tapi tanaman bisa kekurangan air kalau dia terendam. Ya. Makanya di penjelasan saya itu saya katakan bahwa kenapa kalau misalkan tanaman terendam itu biasanya tanamannya nggak bagus, layu, mati, kemudian baunya busuk, ya kan? Karena tidak ada oksigen. Tidak ada oksigen, tanaman melakukan respirasi secara anaerob. Ketika terjadi respirasi anaerob, bukan 38 ATP yang dihasilkan, tetapi hanya 2 ATP. Nggak cukup untuk pertumbuhan tanaman. Sebaliknya, karena kondisinya anaerob, maka mikroorganisme yang giat melakukan respirasi. Ya. Sehingga di situ banyak asam organik yang sebetulnya terakumulasi di situ kemudian membuat toksik yang menyebabkan toksik ke tanaman. Selain itu juga ada perubahan H2 terbentuknya asam sulfat sehingga baunya nggak enak. Makanya ketika tanaman yang bukan tanaman air dia tergenang, maka tanaman itu akan pertumbuhannya nggak bagus, ekstrimnya bisa mati, kemudian ketika kalian cabut, akarnya busuk, baunya nggak enak, itu prosesnya. Nah ini yang kemarin topik nutrien, defisiensi nutrisia, nutrien ya. Ini, kalau ini apa? Kekurangan apa? Ini kekurangan apa? Masih ingat apa enggak? Nah, yang nanti saya sampaikan, klorosis itu bisa macam-macam loh ya penyebabnya. Bukan hanya nitrogen, kadang diantem aja nitrogen. Padahal ketika kalian sudah dapatkan defisiensi nutrien, kalian tahu bahwa yang mengalami klorosis bagian daun yang mana. Ya, setelah itu pada daerah tulang daun, intervenial, ataukah pada daun yang muda atau yang tua, lah itu biasanya deskripsinya seperti ini. Nah ini ya kena penyakit, kena jamur, kemudian ini juga layu fusarium. Ya. Nah jadi gini, di PPT saya topik ini saya batasi untuk kan stres itu bisa abiotik, bisa biotik. Ya. Nah, kenapa saya sampaikan yang abiotik? Sebetulnya ada istilah lain, ada bagian disiplin ilmu yang lain apabila tanaman itu stres, hama dan penyakit. Ya. Sebetulnya sama-sama gangguan fisiologis, tetapi ternyata ada bagian ilmu yang lain kalau itu disebabkan oleh biotik, namanya adalah gangguan patologis. Ya. Ini yang di awal juga saya sampaikan dengan terkait tugas kalian, ya udah nggak apa-apa antara yang gangguan abiotik dan biotik. Jadi yang gangguan biotik biasanya dikatakan sebagian gangguan patologis. Jadi kena penyakit, hama dan penyakit begitu. Nah ini tanaman kalau misalkan tanaman rawa, misalkan kalau misalkan stres air, ya maka dia ini akar, ya, memunculkan akar-akar yang fungsinya adalah untuk mendapatkan oksigen itu dari udara ini. Akarnya muncul. Nah yang tidak ekstrim ya biasanya akar-akar adventif. Itu juga dalam rangka atau upaya untuk mendapatkan oksigen karena keterbatasan oksigen yang ada di dalam media air yang banyak airnya. Nah, ada pertanyaan lagi? Apa? Lydia tadi sudah terjawab belum? Oh, bentar. Kamu tadi tanya apa? Mau saya
anukan ininya apa PPT-nya. Apa? Oh, yang stres garam ya. Nah, iya. Iya Ibu, iya. Kan Betul. gimana stres garam tanyanya apa? Tadi untuk stres garam kan dikatakan bahwa toleransinya itu dengan salah satunya dengan scavenging. Scavenging ya? Oh, scavenging kan sudah saya jawab. Nah, ini. Jadi ini adalah mekanisme toleransi terhadap stres garam. Jadi ada avoidance, ada toleransi. Toleransi ada scavenging tadi, osmotic adjustment, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa stres garam itu juga stres kekurangan air juga, sehingga ada osmotic adjustment juga. Nah, kemudian ada yang avoidant, artinya menghindari stres. Ya, begitu ada apa? Yang pertama itu biasanya ini exclusion ini. Jadi akar itu mempunyai jadi membrannya itu menghalangi masuknya garam-garam ke dalam tanaman. Itu salah satu mekanisme. Ya. Nanti kalau misalkan kan nggak semuanya bisa dihalangi, masuk juga ke tanaman misalkan.